Selamat tahun baru 2021. Hari ini kita sudah masuk hari yang kedua di tahun yang baru ini. Mari kita akan mendengar firman Allah. Saya akan baca di dalam Injil Matius pasal pertama ayat 23 yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, beberapa hari lampau kita sudah memperingati hari kelahiran Yesus. Ya, dengan berbagai tema, ya, bagaimana kita boleh menerima berita tentang kasih Allah yang rela menyelamatkan anaknya datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya, termasuk untuk saudara dan saya. Nah, pagi ini saya akan baca atau kita akan lihat mulai ayat pokok kita, yaitu bagaimana malaikat Tuhan memberitahukan pada Yusuf bahwa anak darah itu akan mengandung dan menjadi seorang anak laki-laki, dan orang akan menyebut dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan ketika anak itu dilahirkan, Yusuf memberikan nama anak itu Yesus, seperti apa yang malaikat pesankan kepadanya. Saudara, kita tahu Yesus adalah artinya juru selamat yang menyelamatkan manusia dari kejahatan atau dari dosa-dosa mereka untuk lepas dari hukuman Allah dan boleh menerima kehidupan kekal. Dan melalui pelayanannya, ya, melalui pelayanannya dikatakan orang banyak akan memberi dia, ya, menyebut dia itu Yesus sebagai juru selamat adalah Allah, bahwa Allah yang menyertai kita. Kenapa? Tentu ini sudah dibuktikan di dalam pelayanan Yesus, ya, bagaimana Yesus menyertai umat-umatnya. Dan memang inilah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai milik punyanya. Dia rela tinggalkan kemuliaannya, dia rela tinggalkan kebesarannya, dia rela datang ke dalam dunia ini walaupun dia dilahirkan di kandang yang hina. Namun saudara, dia jalin ke semua bukan karena hanya dia menyelamatkan kita, tapi karena dia juga mau menyertai kehidupan kita. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga pun dia juga berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Saudara, betapa pentingnya, ya, berharganya penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita hargai penyertaan Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan saudara dan saya. 2020 dengan berbagai masalah yang kita sudah dapat lalui bersama dengan Tuhan, maka di tahun 2021 ini pun, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Tapi kalau kita kembali pada firman Allah, dikatakan menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi masa yang sukar, kejahatan akan bertambah dan kasih akan menjadi dingin, akan menjadi kurang. Oleh sebab itu sudah di dalam menghadapi situasi yang demikian ini, kita perlu penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Agar apa? Kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak akhirnya mempersalahkan Tuhan dan bersungguh-sungguh, bahkan kita tidak akan menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Kita perlu penyertaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, kita akan lihat, ya, bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai milik kepunyaannya. Apa yang Allah akan berikan, ya, bagi orang-orang yang disertai oleh Dia. Yang pertama saya akan baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, kita tahu Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah sejak dia masih remaja untuk menggantikan Raja Saul. Setelah dia diurapi oleh Samuel dengan minyak urapan untuk menjadi raja, maka sejak itu roh Allah menyertai dia. Itulah sebab dia dapat mengalahkan Goliat yang besar. Walaupun Saul dan Abner pada waktu itu takut dengan Goliat, tapi Daud berhasil, dia dapat kalahkan Goliat. Dan dia bahkan dia akan menjadi mantu dari Raja Saul. Namun karena iri hati, Saul berubah, maka dia ingin menyingkirkan Daud. Seharusnya generasi tua bangga dengan generasi muda yang mempunyai potensi dalam pemimpinan dan diurapi oleh Allah. Tapi Daud, artinya Saul tidak mau itu semua terjadi. Dia iri kepada Daud sehingga dia selalu berusaha untuk membunuh Daud. Dia memakai tangan-tangan bangsa kafir.
di mana ada peperangan yang besar, yang musuh kuat-kuat, dikirim Daud ke sana. Diharapkan supaya Daud gugur dalam medan peperangan, tetapi dikatakan Allah selalu menyertai Daud sehingga dia selalu berhasil di dalam perjalanannya. Bahkan pada akhirnya Saul sendiri turun tangan untuk membunuh Daud, dan Allah juga meluputkan Daud dari tangan atau dari cengkeraman Saul. Dia selalu berhasil. Kenapa ya? Karena Allah menyertai kehidupannya. Saudara, penyertaan Allah begitu penting dalam kehidupan kita. Menjalani tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masalah, persoalan, kesulitan, kesusahan bisa terjadi kapan saja tanpa diundang. Tetapi saudara, kalau Allah ada menyertai kita, dia sanggup merubah duka kita menjadi sukacita. Dia sanggup merubah kelemahan kita menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak merubah apa yang kita dapat kerjakan. Dia sanggup kerjakan, memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari tahun 2021 ini, kalau Allah menyertai kita, sama seperti waktu Allah menyertai Daud, maka Allah pun menyertai kita, dan kita akan berhasil di dalam segala perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Oleh karena itu mari sebagai milik kepunyaannya, kita tetap berserah kepada Tuhan, karena melalui penyertaan Allah hidup kita akan alami kemenangan-kemenangan. Walaupun ada kesulitan masalah yang kita hadapi, tapi Allah sanggup buka jalan keluar, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita tahu Yusuf adalah seorang yang masih remaja, dikasih oleh Allah. Allah sudah mempunyai rencana besar dalam kehidupan Yusuf. Tapi saudara-saudaranya tidak senang mereka ini, dan mereka menyingkirkan Yusuf, bahkan dijual kepada pedagang Ismaili. Lalu pedagang ini membawa Yusuf ke Mesir, ke tanah yang masih asing, dan dia dijual menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi di dalam keberadaannya yang boleh dikatakan begitu menyedihkan, seorang anak yang disayang, tetapi sekarang menjadi seorang budak yang bekerja keras. Tetapi Yusuf tetap menjaga diri dengan baik. Dia tidak terpengaruh, pun dia jauh dari kaum keluarga, walaupun dia pakai asing, dia tetap dapat menjaga dirinya untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Sehingga dikatakan, apa pekerjaan yang dipercayakan kepada Yusuf, Allah menyertai Yusuf dan dia selalu besar berhasil di dalam segala pekerjaannya. Kenapa? Karena ada penyertaan Allah. Mari saudara, penyertaan Tuhan. Penyertaan Allah bukan hanya bisa memberikan keberhasilan dan perjalanan kita, tetapi penyertaan Allah dapat memberikan keberhasilan pekerjaan-pekerjaan kita. Memang kalau kita sekarang ini kesulitan akan makin bertambah, ekonomi akan makin goncang, dan juga sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang alami PHK, yang alami kehancuran. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, bagi setiap orang yang mau disertai oleh Allah, maka dikatakan kita akan alami keberhasilan bersama dengan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, tapi penyertaan Allah yang memberikan kemampuan untuk saudara dan saya, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita bisa berhasil dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari sebagai milik kepunyaan Allah, mari sebagai anak Tuhan, kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dalam Roma pasal 8:14 katakan begini: semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kalau kita mau dipimpin oleh Allah, kalau kita menamakan diri sebagai anak-anak Allah, maka kita juga mau dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, sehingga Allah menyertai kehidupan kita. Seperti Daud katakan, walaupun aku harus berjalan dalam lembah-lembah gelap sekalipun, bayang-bayang sekalipun, aku tidak takut bahaya, karena Allah menyertai dia. Dan Rasul Paulus katakan, jika Allah menyertai kita, siapa yang menjadi lawan kita? Puji Tuhan saudara, hiduplah sesuai dengan Allah, hiduplah senang-senang dapat berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah, sehingga janji Allah, penyertaan Allah itu benar-benar berlaku dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, sekali lagi kepada selamat tahun baru 2021.
jalani hari-hari ini dengan iman, percaya, dan penyerahan kepada Allah, sehingga Allah selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.